Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12, baik 12 IPA maupun 12 IPS. Nah, untuk kelas 12 IPA, insya Allah kalian sudah mengenal Bu Yuli karena kita sudah 3 tahun, mulai dari kelas 10, 11, dan ketemu kembali di kelas 12. Untuk kelas 12 IPS, perkenalkan nama saya Ibu Yuli Trihandayani, biasa dipanggil Bu Yuli atau anak-anak biasa panggil Bu Yul. Sebelumnya kita belum pernah berinteraksi, belum pernah secara langsung bertemu. Mungkin kalian hanya berpapasan saja karena bukan guru bidang studinya, maka kalian biasanya tidak begitu care ya, tidak begitu, bukan guru saya. Mungkin juga ketemunya pada saat sekolah kita mendapatkan program sekolah kewirausahaan. Mungkin kalian sudah tahu Bu Yuli di situ juga ikut berperan di PKWU, sehingga kita juga pernah bertemu di kegiatan kewirausahaan. Sebelumnya, karena ini pertemuan pertama, jadi Bu Yuli tidak langsung menjelaskan materi per KD, tapi Bu Yuli akan menjelaskan tentang seluruh materi geografi kelas 12 mulai dari semester 1 sampai semester 2. Nah, kompetensi apa saja yang ada di geografi kelas 12 bisa diperhatikan di sini. Ada 4 kompetensi dalam 2 semester ini. Yang pertama adalah kompetensi dasar 3.1, memahami konsep wilayah dan pewilayahan dalam perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, atau kota. Kemudian itu kognitifnya ya. Kemudian keterampilannya di 4.1 membuat peta pengelompokan penggunaan lahan di wilayah kabupaten baik kota provinsi berdasarkan data wilayah setempat. Nah, ini adalah materi baru di 2 tahun terakhir karena sebelumnya tidak ada materi tentang wilayah dan pewilayahan. Jadi kalau kalian mendengar kata wilayah, pasti yang dibayangkan adalah sebuah ruang gitu ya. Nah, ruang ini yang dipelajari di kelas 3, ruang yang mencakup nasional, provinsi maupun kabupaten atau kota. Jadi kalau nanti bahasan kita tentang wilayah fungsional dan wilayah formal, itu membahas wilayah-wilayah yang memiliki pengaruh, jadi wilayah pusat pertumbuhan yang memiliki pengaruh bagi wilayah yang lainnya. Jadi contohnya ini sekedar gambaran saja. Kalau di Jakarta ada Jabodetabek dan wilayah pusat pertumbuhannya adalah Jakarta. Kemudian kalau di Jawa Timur ada Gerbang Kertosusila yang pusat pertumbuhannya adalah di Surabaya. Nah, itu tentang konsep wilayah pewilayahannya. Nanti kalian bisa keterampilannya membuat peta pengelompokan penggunaan lahan dan bisa dikerjakan secara berkelompok. Kompetensi dasar berikutnya itu adalah kompetensi 3.2, yaitu menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi antara desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Nah, keterampilannya apa? Diharapkan di KD ini kalian bisa membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel grafik, atau juga diagram. Kompetensi dasar untuk KD 3.2 ini
menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Keterampilannya yaitu membuat makalah tentang usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota yang dilengkapi dengan peta, bahkan tabel, grafik, dan atau diagram. Jadi untuk KD yang ini, insya Allah kalian tidak asing karena kita tinggalnya memang di desa dan berdekatan dengan kota. Pastinya kita mengerti ciri-ciri dari desa dan juga ciri dari kota, interaksi keduanya terjadi karena apa, dan efeknya ketika berinteraksi itu memiliki dampak positif dan negatif. Jadi interaksi desa dan kota, positifnya apa? Kemudian di sini juga akan dipelajari tentang mobilitas penduduk, sehingga ada istilah ruralisasi, ada istilah urbanisasi, itu kita pelajari di struktur keuangan desa dan kota. Nah, kompetensi dasar ini juga kita akan sedikit menghitung. Jadi namanya interaksi, ada perhitungan perkembangan desa dan kota itu menggunakan titik henti. Jadi berapa jumlah penduduk kota, berapa jumlah penduduk desa yang dibagi dengan jarak keduanya. Nanti kita bertemu dan menghitung di kompetensi dasar ini. Kemudian berikutnya adalah kompetensi dasar 3.3. Kompetensi dasar 3.3 ini materinya tentang analisis jaringan transportasi dan tata guna lahan dengan peta dan atau citra penginderaan jauh, serta sistem informasi geografi kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah dan juga kesehatan lingkungan. Nah, kok sampai jaringan transportasi dipelajari itu gimana? Nah, dalam geografi itu memang dasarnya adalah map atau peta. Pengembangan dari peta itu adalah penginderaan jauh dan juga sistem informasi geografi. Ini sudah kita pelajari di geografi kelas 10. Geografi kelas 10 di semester 1 KD yang kedua. Peta itu sudah kita kenal mulai dari kalian SD, SMP, bahkan SMA. Nah, untuk penginderaan jauh berarti kalau dalam geografi itu kan aspeknya ada 3. Ada pembelajarannya ada 3, ada fisik, sosial, dan juga teknik. Di kompetensi ini berarti kita mempelajari tentang teknik atau cara. Jadi peta, PJ, SIG itu mesti ada komponen-komponennya atau juga media atau alat yang digunakan untuk menghasilkan satu bentuk gambar atau sebuah peta. Sehingga karena ini teknik, maka keterampilannya adalah kalian diharapkan menyajikan peta tematik berdasarkan pengolahan citra penginderaan jauh dan sistem informasi geografi untuk pengembangan potensi wilayah dan kesehatan lingkungan. Berikutnya, kompetensi dasar yang ke-3.4. Menganalisis karakteristik negara maju dan negara berkembang dalam konteks pasar bebas. KD ini adalah KD yang terakhir di kelas 3. Kita mempelajari negara maju, negara berkembang. Kemudian negara maju dan negara berkembang itu kita bahasannya tentang wilayah barat dan wilayah selatan yang notabene memang selalu berbeda antara benua Eropa dengan benua Asia. Eropa cenderung negara maju, kemudian Asia atau belahan bumi selatan itu adalah negara berkembang. Itu sedikit tentang KD yang akan kita pelajari di kelas 12. Nah, sistem penilaiannya seperti apa? Penilaian daring dan juga penilaian ketika kita masih dalam kondisi normal tetap sama. Satu, yang dinilai adalah pengetahuan, yang kedua adalah sikap, yang ketiga adalah keterampilan. Pengetahuan bisa atau melalui tes tulis, tes lisan, dan juga penugasan. Kemudian sikap bisa melalui observasi, penilaian diri, jurnal, kemudian keterampilannya adalah portofolio, proyek, dan tes praktek. Tetapi berdasarkan surat edaran dari Kemendikbud tahun 2020, pembelajaran selama masa daring ini, jadi pandemi COVID-19 ini, tidak semua KD diajarkan karena keterbatasan waktu
Jadi kalau misalkan biasanya geografi pertemuannya seminggu itu 2 kali. 1 kali pertemuan kita bisa 2 jam pelajaran atau 90 menit karena 1 jam pelajaran 45 menit. Kemudian berikutnya juga ada 2 jam pelajaran. Tapi karena masa pandemi, kita hanya bertemu 1 minggu sekali, itu pun dengan waktu yang terbatas hanya 1 jam saja, bukan 1 jam pelajaran. Karena 1 jam pelajaran 90, tapi ini 1 jam hanya 60 menit. Jadi materi dimanfaatkan. Nah, kalau ada yang bilang, "Bu, gurunya enak, praktis, nggak ribet." Tapi siswanya ribet karena terkendala oleh paketan dan juga jaringan. Nah, keribetan ini yang akan menjadi nilai tersendiri. Kalian ribet, tetapi insya Allah bisa dilalui dan semua pembelajaran bisa dilaksanakan dengan baik dan kalian mendapatkan nilai yang baik juga. Ini ya, jadi penilaian geografi bisa seperti ini. Sebelumnya Bu Yuli di kelas 11 dengan LKPD, lembar kerja peserta didik. Karena masa 3 bulan pandemi itu kita masih bingung harus menggunakan apa, yang penting dikasih tugas. Padahal sebenarnya Bapak Menteri kita, Mas Menteri kita itu menginginkan pembelajaran tidak banyak diberikan tugas, jadi anak-anak tidak mengalami beban yang begitu berat, sudah daring, paketan sedikit, banyak disuruh buka atau download gitu. Nah, ini nanti bisa diantisipasi dengan memberikan KD yang sifatnya esensial atau sangat mendasar. Oke, demikian penjelasan Bu Yuli tentang materi geografi kelas 12 selama 2 semester atau selama 1 tahun. Dan pembelajaran daring ini diperkirakan sampai akhir Desember. Jadi akhir Desember itu kalaupun sudah kondisi new normal, kalian masuk bulan Januari, itu kalian sudah masuk semester 2 dan insya Allah semua materi yang sudah Bu Juli jelaskan itu harus diselesaikan di semester 1 dan semester 2-nya tinggal kita mengulang kembali materi-materi sebelumnya. Semoga bisa diterima, semoga bisa difahami. Dan untuk kelas 12 IPS, Bu Yuli minta perkenalan kita cukup melalui foto WA aja ya. Jadi di foto profilnya berikan foto aslimu. Jadi Bu Yuli tahu namanya siapa. Satu saat nanti ada pembelajaran berikutnya dengan Bu Yuli tampil seperti video pembelajaran yang pernah saya share sebelumnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.